Hai, perkenalkan, namaku Arini. Usiaku baru menginjak 31 tahun, usia yang kata orang adalah masa jaya bagi seorang wanita. Namun pagi usiaku hanyalah deretan angka yang kuhabiskan untuk memandangi kalender di dinding ruang tamu. Sudah 2 tahun rumah ini terasa terlalu luas untuk satu orang. Mas Damar, suamiku, pergi merantau ke luar negeri demi apa yang dia sebut sebagai masa depan. Dia bekerja di sebuah perusahaan tambang besar, katanya. Semua keringatnya adalah untukku, untuk rumah kami, dan untuk anak-anak kami nanti. Tapi, uang yang dikirim setiap bulan tidak bisa menggantikan suara langkah kaki di lorong rumah saat malam tiba. Pagi ini, aku terbangun lagi karena suara kicau burung di dahan pohon mangga depan rumah. Sisi sebelah kiri tempat istirahatku masih rapi, sedingin ubin di teras. Aku menghela napas, mengikat rambutku dengan asal, dan berjalan menuju dapur. Pagi hari ini, masih sendiri aja, sapa Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu halaman saat aku membuka pintu belakang. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang sudah menjadi topengku selama 2 tahun ini. Iya Bu, Mas Damar masih sibuk di sana. Sabar ya nih, istri soleha itu ujiannya memang di kesabaran. Lanjut Bu Tejo dengan nada yang terdengar seperti penghiburan. Tapi entah kenapa terasa seperti beban di pundakku. Aku masuk kembali ke dalam, menatap layar ponselku. Tidak ada notifikasi pesan dari Mas Damar sejak kemarin. Mungkin di sana sedang sibuk. Atau mungkin perbedaan waktu membuat kami selalu berpapasan dalam komunikasi. Aku duduk di kursi kayu di ruang tengah, menyesap teh hangatku yang terasa tawar. Aku punya segalanya. Rumah yang bagus di kampung ini, pakaian yang cantik, dan tabungan yang cukup. Namun, di dalam dada ini, ada ruang hampa yang mulai berdebu. Aku bukan sekadar istri. Aku merasa seperti simpanan rindu, disimpan dan diletakkan di sudut rumah ini. Hanya untuk diambil dan diingat saat Mas Damar punya waktu luang. Titik jenuh itu tidak datang seperti ledakan. Ia datang perlahan, seperti tetesan air yang lame-kelemen melubangi batu. Dan pagi ini, lubang itu terasa lebih dalam dari biasanya. Aku tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir di mana kesunyianku terasa begitu sederhana. Karena di ujung jalan sana, seseorang sedang memperhatikan gerbang rumahku dengan tatapan yang berbeda. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit kampung. Aku baru saja selesai menyiram bunga di halaman depan, satu-satunya kegiatan yang bisa membunuh rasa bosanku selain menonton televisi. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti tepat di depan gerbang. Seorang pria turun, membuka helmnya, dan tersenyum ke arahku. Aku sempat tertegun beberapa detik. Wajahnya tidak asing, tapi terlihat jauh lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatnya. Hari ini ya, masih ingat? Aku tanyanya dengan suara bariton yang ramah. Aku mengerutkan kening, mencoba menggali ingatan. Raka, kamu Raka anak Pak RT yang dulu kuliah di kota itu kan? Pria itu tertawa kecil, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Wah, ternyata ingatanmu masih tajam. Iya, aku baru pulang minggu lalu. Rencananya mau menetap di sini, bantu usaha bapak. Raka, usianya mungkin sekitar 34 atau 35 tahun. Terakhir aku melihatnya, dia hanya pemuda kurus yang kutemui di acara hajatan kampung. Sekarang, dia terlihat begitu berbeda. Bahunya tegap, kulitnya sedikit terbakar matahari namun bersih, dan yang paling mencolok adalah tatapan matanya yang terasa begitu hidup. Lagi sendirian saja nih, Mas Damar? Belum pulang? Tanyanya sambil menyandarkan motornya. Masih di luar negeri kah? Belum tahu kapan pulangnya, jawabku pelan. Entah kenapa, mengucapkan kalimat itu untuk kesekian kalinya hari ini terasa jauh lebih berat di depan Raka. Oh, begitu. Pasti sepi ya, mengurus rumah sebesar ini sendirian, ucapnya dengan nada yang tulus. Bukan nada kasihan seperti yang biasa ku dengar dari ibu-ibu komplek. Raka kemudian menyerahkan sebuah bungkusan plastik kecil padaku. Ini, ada sedikit
oleh dari kota. Tadi lewat depan rumahmu. Sekalian saja mampir. Tadinya mau kutitipkan ke ibu, tapi ternyata kamunya lagi ada di depan. Aduh, repot-repot banget kah? Makasih ya, kataku sambil menerima bungkusan itu. Jari kami sempat bersentuhan sekejap saat serah terima. Dan ada desiran aneh yang mengalir di lenganku. Sebuah sensasi yang sudah lama tidak kurasakan. Mungkin sudah ribuan purnama sejak terakhir kali Mas Damar menyentuh tanganku seperti itu. Enggak repot kok. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan ya. Apalagi kalau ada yang rusak di rumah. Panggil saja. Aku sekarang jadi asisten serba bisa buat bapak. Candanya, sebelum kembali memakai helm, aku memandangi punggung Raka yang menjauh bersama motornya. Sore yang tadinya abu-abu dan membosankan, tiba-tiba terasa sedikit berwarna. Malamnya, aku membuka bungkusan dari Raka. Isinya adalah sekotak coklat kecil dan sebuah gantungan kunci unik. Sederhana, tapi sukses membuatku tersenyum sendirian di meja makan. Satu pesan singkat masuk ke ponselku. Dari Mas Damar, nih, Mas lembur lagi, jangan lupa kunci pintu. Hanya it's singkat, padat, dan dingin. Aku menatap coklat di hadapanku, lalu menatap layar ponselku. Perbandingannya begitu nyata. Yang jauh terasa makin jauh, dan yang dekat, entah kenapa terasa mulai mendekat ke ruang hatiku yang paling sunyi. Minggu ini, cuaca di kampung sedang tidak menentu. Sama seperti hatiku. Aku sudah mencoba menelepon Mas Damar berkali-kali sejak pagi, tapi hanya suara operator yang menjawab. Perasaanku mulai tidak enak. Bukan takut dia kenapa-napa, tapi lebih ke arah kecewa, karena merasa tidak lagi menjadi prioritas. Baru saat jam menunjukkan pukul 10 malam, sebuah pesan balasan masuk. Nih, Mas, baru beres urusan proyek. Capek banget. Mau langsung istirahat. Nanti saja ya teleponnya. Oh ya, bulan depan Mas kayaknya gak bisa kirim uang tambahan buat renovasi pagar. Ada keperluan mendadak di sini. Aku menaruh ponselku di atas meja ruang tengah dengan pelan. Cek, bukan soal uangnya. Aku masih punya tabungan. Tapi soal bagaimana dia memutus komunikasi begitu saja, tanpa bertanya, apa aku baik-baik saja di rumah. Di rumah sebesar ini, aku merasa seperti pajangan yang hanya perlu diberi nafkah, tanpa perlu diajak bicara. Keesokan harinya, hujan turun deras sekali saat aku sedang sibuk menaruh ember. Karena ada sedikit rembesan di atap teras samping, aku melihat sosok pria berlari menembus hujan menuju rumahku. Itu Raka. Dia membawa sebuah payung besar dan memakai jaket yang sudah basah kuyup. Arini, aku lihat dari jalan, kayaknya gentengmu ada yang melorot ya, teriaknya dari balik pagar. Aku segera membukakan pintu. Raka, kok hujan-hujanan begini? Tadi lewat, terus gak sengaja lihat. Sini, biar aku cek bentar. Kalau dibiarkan, airnya bisa masuk ke dalam, ucapnya tanpa menunggu persetujuanku. Dia langsung bergerak gesit, mencari tangga di belakang rumah, dan membenarkan letak genteng yang bergeser hanya dalam waktu 10 menit. Setelah selesai, dia berdiri di teras, dengan napas sedikit tersengal. Kaosnya menempel di tubuh, tegapnya karena basah. Aku merasa tidak enak hati melihatnya seperti itu. Kak, masuk dulu, keringkan badanmu, nanti kamu sakit, ajakku. Raka ragu sejenak, menatap pakaiannya yang basah. Nanti lantai rumahmu kotor nih. Gak apa-apa, bisa dipel, masuklah. Aku memberinya handuk bersih dan menyeduh teh jahe hangat. Kami duduk di kursi teras depan yang terlindung dari tampias hujan. Raka menyesap tehnya dengan nikmat. Makasih ya nih. Maaf ya, kalau aku lancang langsung naik ke atap, katanya sambil tersenyum tulus. Justru aku yang makasih Ke. Kalau nggak ada kamu, mungkin malam ini aku harus tidur sambil jaga ember. Jawabku jujur, lalu tertawa kecil. Raka menatapku, tatapannya dalam namun teduh. Kamu sendirian terus di sini? Apa nggak merasa berat? Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat mataku tiba-tiba panas. Selama 2 tahun ini, semua orang hanya memujiku
karena sabar. Tapi hanya Raka yang bertanya apakah ini berat bagiku. Ya, mau gimana lagi kak? Sudah jalannya, jawabku sambil menunduk, memainkan jemariku. Kalau butuh teman, bicara. Aku ada di sini nih. Jangan dipendam sendiri, ucapnya lembut. Sore itu, di tengah suara hujan yang bising, aku merasakan kehangatan yang nyata. Sesuatu yang sudah lama tidak kuterima dari pesan-pesan singkat Mas Damar yang hanya berisi instruksi dan alasan. Aku mulai menyadari bahwa perhatian sekecil apapun dari orang yang ada di depan mata bisa jauh lebih berarti daripada janji-janji dari orang yang jauh di sana. Sejak kejadian memperbaiki atap itu, kehadirannya menjadi sesuatu yang diam-diam kunantikan. Raka tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang dia membawakan mangga masak pohon dari kebun ayahnya, atau sekadar membelikanku martabak manis saat dia pulang dari pasar malam. Anehnya, aku mulai terbiasa berdandan tipis setiap sore. Aku yang biasanya hanya memakai daster kusam dan rambut dicepol asal, kini mulai rajin menyisir rambut dan memakai sedikit parfum. Arini, segar banget kelihatannya hari ini. Kayak orang lagi jatuh cinta saja, goda Bu Tejo saat kami bertemu di tukang sayur keliling. Jantungku berdegup kencang. Ibu bisa saja, masa istri orang jatuh cinta lagi? Jawabku dengan tawa yang kupaksakan. Meski dalam hati, aku merasa tersindir. Sore itu, Raka datang lagi. Kali ini, dia membawa sebuah buku novel. Aku ingat dulu kamu suka bacakan. Ini aku temukan di toko buku bekas di kota. Kayaknya ceritanya bagus, ucap Raka sambil duduk di kursi teras. Kami mengobrol cukup lama. Raka bercerita tentang ambisinya membangun usaha peternakan modern di kampung ini. Dia bicara dengan mata yang berbinar, penuh semangat. Berbeda sekali dengan Mas Damar yang setiap kali bicara di telepon hanya mengeluh tentang pekerjaan atau membicarakan soal cicilan rumah. Kamu hebat ya, Kak. Punya mimpi besar buat memajukan kampung sendiri, pujiku tulus. Raka menatapku, suaranya merendah. Mimpi itu gak ada artinya kalau gak ada tempat untuk berbagi nih. Terkadang punya seseorang yang mendukung kita jauh lebih penting daripada hasil. Akhirnya, suasana mendadak hening. Aku bisa merasakan tatapannya yang lekat. Di bawah cahaya lampu teras yang mulai temaram, sosok Raka terasa begitu nyata. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah panggilan video dari Mas Damar. Aku tersentak, seperti pencuri yang tertangkap basah. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Halo Mas, layar menunjukkan wajah Mas Damar yang tampak kusam dan lelah. Nih, kok gelap banget? Lagi di mana kamu? Itu siapa di belakang? Tanyanya dengan nada penuh curiga. Aku melirik Raka yang langsung mengalihkan pandangan ke jalan. Ini di teras Mas. Lagi ada Raka, anak Pak RT. Dia tadi bantuin lihat lampu taman yang mati. Aku berbohong. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berbohong pada suamiku. Oh, ya sudah, Mas. Cuma mau bilang, bulan depan mungkin Mas gak bisa kirim kabar. Sering-sering ada lembur besar. Besaran, jaga diri ya. Jangan sering-sering keluar malam, ucapnya dingin sebelum menutup panggilan tanpa menunggu jawabanku. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Rasanya sesak. Aku masih memegang ponsel itu saat suara Raka memecah kesunyian. Dia gak pernah nanya kabar perasaanmu ya nih? Pertanyaan Raka telak mengenai ulu hatiku. Aku tidak menjawab, tapi setetes air mata jatuh begitu saja di pipiku. Tanpa kata-kata, Raka menggeser duduknya sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Dia hanya menyodorkan sapu tangan bersih padaku. Malam itu aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku mulai merasa lebih dihargai oleh pria yang baru kembali ini daripada oleh pria yang namanya ada di buku nikahku. Ternyata benar kata orang. Tembok kampung itu punya telinga dan mata yang lebih tajam dari kamera pengawas. Keceriaanku yang mulai tumbuh belakangan ini rupanya menjadi bahan pembicaraan di warung kopi depan.
Pagi itu, saat aku sedang memilih cabai di tukang sayur, suasana yang biasanya ramai tiba-tiba senyap begitu aku datang. Ibu-ibu yang tadinya asyik berbisik, langsung berpura-pura sibuk memilih bawang. Arini, semalam ada tamu ya? Sampai larut, tanya Bu Tejo dengan nada yang dibuat-buat ramah. Tapi matanya menyelidik. Hanya Raka, Bu. Membetulkan lampu taman sebentar, jawabku sekenanya. Meski jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Oh, membetulkan lampu ya? Lama juga ya? Benerinnya, hati-hati Loni. Suamimu jauh di sana. Jangan sampai tetangga salah paham. Timpal Bu RT dengan senyum tipis yang terasa pedas di hati. Aku pulang dengan perasaan tidak karuan. Rasanya seperti ada beban berat yang menekan dadaku. Aku tahu aku tidak melakukan hal yang melampaui batas. Tapi kenyamanan yang kubangun bersama Raka memang mulai terasa berbahaya bagi statusku. Aku memutuskan untuk menjauh. Seharian aku mengunci diri di dalam rumah. Saat sore hari motor Raka terdengar berhenti di depan gerbang, aku sengaja tidak keluar. Aku hanya mengintip dari balik gorden jendela yang tertutup rapat. Raka berdiri di sana sebentar, menatap ke arah pintu rumahku dengan wajah bingung. Dia sempat memegang ponselnya, mungkin hendak mengirim pesan. Tapi kemudian dia menghela napas dan pergi lagi. Melihat bahunya yang lesu saat berbalik, hatiku terasa seperti dicubit. Malamnya, aku mencoba menghubungi Mas Damar lagi. Aku butuh suara suamiku untuk menguatkan pertahananku. Aku butuh dia meyakinkanku bahwa menunggu itu ada artinya. Mas, kapan kamu bisa pulang? Aku sudah capek di sini sendirian, ucapku saat dia akhirnya mengangkat telepon. Suaraku parau, menahan tangis. Di seberang sana, terdengar suara bising mesin dan angin. Nih, jangan mulai lagi. Mas di sini kerja banting tulang buat kamu. Kalau Mas pulang sekarang, bonus tahunan Mas hangus. Sabar sedikit. Kenapa sih? Jangan manja. Aku nggak manja, Mas. Aku cuma mau kamu ada di sini sebentar saja. Sudah ya? Mas dipanggil bos. Jangan telepon dulu kalau nggak penting. Sambungan mati lagi. Aku melempar ponselku ke sofa dan menangis sesenggukan. Sabar sedikit, katanya. Dia tidak tahu betapa sabar itu sudah hampir habis. Dikikis sepi. Di tengah tangisku, sebuah pesan masuk dari Raka. Tadi, aku lihat kamu gak keluar rumah. Kamu baik-baik saja kan? Kalau ada apa-apa, tolong kasih tahu aku. Aku khawatir nih. Kalimat sederhana itu, aku khawatir, terasa jauh lebih menyejukkan daripada kata-kata Mas Damar yang memintaku untuk terus bersabar. Aku menatap layar ponselku, terjepit di antara kesetiaan yang mengering dan perhatian yang mulai membanjiri hatiku. Longgit sore itu seolah mendukung suasana hatiku, mendung, gelap, dan menyesakkan. Kabar dari Mas Damar semalam benar-benar membuatku kehilangan semangat. Aku merasa seperti robot yang hanya berfungsi untuk menjaga rumahnya, sementara pemiliknya tidak peduli apakah robot itu mulai rusak atau tidak. Aku sedang duduk di teras belakang, menatap taman kecil yang kini tak terurus. Air mataku jatuh satu persatu, tanpa suara. Aku lelah, bersandiwara bahwa aku kuat. Nih, aku tersentak. Raka sudah berdiri di sana, di dekat pagar samping yang memang tidak terlalu tinggi. Dia tidak membawa apa-apa kali ini, hanya dirinya sendiri dengan wajah yang penuh kecemasan. Jangan menjauh seperti kemarin nih. Itu menyiksaku, ucapnya pelan sambil melangkah mendekat. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Sebaiknya kamu jangan kesini dulu. Orang-orang di kampung sudah mulai bicara yang tidak. Aku nggak mau kamu kena masalah. Raka tidak berhenti. Dia justru duduk di lantai teras, sedikit jarak dariku, tapi cukup dekat untuk membuatku merasakan kehadirannya. Biarkan mereka bicara nih. Aku tidak peduli dengan omongan mereka. Yang aku pedulikan itu kamu. Kenapa matamu sembab lagi? Dia menyakitimu lagi? Aku hanya bisa terdiam. Bahuku mulai berguncang karena menahan isak tangis yang pecah kembali. Dia tidak pulang kah? Tahun ini juga tidak pulang. Aku merasa tidak punya siapa-siapa di sini. Tanpa diduga, Raka mengulurkan tangannya. Dia tidak menyentuhku.
melainkan hanya meletakkan telapak tangannya di lantai, tepat di samping tanganku. Sebuah isyarat bahwa dia ada di sana, siap menjagaku. Kamu punya aku, Arini. Mungkin aku bukan siapa-siapa bagimu sekarang, tapi bagiku, melihatmu sedih seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada harus dimusuhi satu kampung. Suaranya bergetar, penuh kejujuran. Kami duduk diam cukup lama. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pohon-pohon. Di tengah kesunyian itu, Raka mulai bercerita tentang bagaimana dia selalu memperhatikan aku dari jauh sejak dulu, tentang bagaimana dia mengagumi ketegaranku, dan tentang betapa dia ingin menjadi alasan di balik senyumku lagi. Nih, aku tahu ini salah. Kamu istri orang, tapi hati tidak bisa berbohong. Aku benci melihatmu menanti sesuatu yang tidak pasti, sementara aku yang pasti ada di sini. Seringkali tidak kamu lihat. Lanjutnya, aku menoleh padanya. Tatapan kami bertemu. Di matanya, aku melihat pantulan diriku yang begitu berharga. Sesuatu yang tidak pernah kulihat di mata Mas Damar belakangan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sepi. Meski hanya duduk berdekatan, tanpa saling menyentuh lebih jauh, kehadiran Raka memberikan kehangatan yang luar biasa. Titik jenuhku pada kesetiaan yang sia-sia mulai bertemu dengan sebuah pelabuhan baru yang begitu menggoda untuk disinggahi. Aku tahu ini awal dari badai yang lebih besar. Namun saat Raka berpamitan dan memberikan senyuman termanisnya malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi ingin mengusirnya dari hidupku. Udara di kampung terasa semakin gerah, bukan karena matahari, tapi karena tekanan yang kurasakan di dada. Gosip tentang aku dan Raka sudah mencapai puncaknya. Beberapa tetangga bahkan sudah mulai berani menyindir terang-terangan saat aku lewat di depan rumah mereka. Hati-hati hari ini. Sebentar lagi kan suamimu kirim uang bulanan. Jangan sampai uangnya buat jajan orang lain. Celetuk salah satu warga yang lewat. Aku hanya bisa menunduk, mempercepat langkah masuk ke dalam rumah. Rasanya aku ingin berteriak bahwa aku tidak butuh uang. Aku butuh kasih sayang. Sore itu, kepalaku terasa sangat berat. Mungkin karena aku kurang tidur dan terlalu banyak beban pikiran. Aku mencoba merebahkan diri di sofa ruang tengah. Tapi semuanya terasa berputar. Aku pingsan. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Saat aku perlahan membuka mata, aku melihat langit-langit yang asing. Bau obat-obatan menusuk hidungku. Aku ada di puskesmas desa. Nih, kamu sudah sadar? Suara itu lembut sekali. Aku menoleh dan mendapati Raka duduk di kursi sebelah tempat peristirahatanku. Wajahnya terlihat sangat pucat dan cemas, bahkan lebih cemas dari wajahku sendiri. Aku? Kenapa kah? Suaraku serak. Tadi Putejo lihat pintu rumahmu terbuka dan kamu tergeletak di lantai. Dia teriak panggil bantuan. Dan kebetulan aku lewat. Aku langsung menggendongmu ke sini. Jelas Raka. Tangannya bergerak seolah ingin menyentuh dahiku untuk mengecek suhu. Tapi dia menahannya. Aku terdiam. Di saat aku butuh pertolongan, lagi-lagi Raka yang ada di sana. Bukan Mas Damar yang ribuan kilometer jauhnya. Malam itu, karena kondisiku masih lemah, Raka bersikeras menemaniku di ruang tunggu puskesmas. Dia duduk di kursi kayu yang keras sepanjang malam, menjagaku agar tidak sendirian. Kak, pulanglah. Kamu bisa sakit kalau tidur di sini. Bisikku di tengah malam yang sunyi. Raka menggeleng pelan. Dia bangkit dan berdiri di samping tempatku berbaring. Bagaimana aku bisa tidur tenang di rumah, sementara wanita yang paling aku sayangi sedang berjuang sendirian di sini. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sayang, Kak, ingat posisiku. Aku ingat nih, sangat ingat, sampai rasanya dadaku mau pecah. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa, tapi melihatmu tidak dipedulikan oleh orang yang seharusnya menjagamu membuatku tidak peduli lagi pada status itu, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Raka kemudian melakukan sesuatu yang membuat pertahananku runtuh total. Dia menggenggam tanganku dengan sangat erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Genggaman yang hangat, kokoh,
dan penuh perlindungan. Izinkan aku menjagamu, Arini, bukan sebagai tetangga, tapi sebagai pria yang ingin memberikan dunianya untukmu, bisiknya. Aku tidak menarik tanganku. Untuk pertama kalinya, aku membalas genggaman itu. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihatku. Malam itu, di bawah temaram lampu puskesmas, aku sadar bahwa kesetiaanku pada Mas Damar sudah berada di titik nadir. Aku tidak lagi peduli pada dunia. Aku hanya ingin merasa dicintai. Kabar tentang Raka yang menggendongku ke puskesmas dan menemaniku semalaman menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Saat aku pulang ke rumah dengan langkah gontai, pandangan orang-orang di sepanjang jalan terasa seperti pisau yang menguliti harga diriku. Aku baru saja sampai di depan gerbang saat melihat Pak RT dan beberapa tetua kampung sudah berdiri di sana. Wajah mereka tegang. "Arini, bisa kita bicara sebentar di dalam?" tanya Pak RT dengan nada yang sangat formal. Di dalam rumah, aku duduk dengan tangan gemetar. Mereka tidak menghakimiku dengan kata-kata kasar, tapi nasihat mereka jauh lebih menyakitkan. Mereka bicara soal kehormatan suami, soal nama baik kampung, dan soal batas yang sudah aku langgar. "Kami tahu kamu sepini, tapi Raka itu anak muda. Tidak pantas dia ada di sini setiap saat," ucap salah satu tetua. Aku hanya tertunduk. Di saat aku sedang diinterogasi seperti pencuri, sebuah motor berhenti di depan rumah. Itu Raka. Dia masuk dengan wajah berani, berdiri di sampingku, seolah siap menghadapi serangan apapun. "Bapak, tolong jangan tekan Arini. Dia sedang sakit. Kalau ada yang mau disalahkan, salahkan saya. Saya yang tidak bisa melihat dia menderita sendirian di rumah ini," tegas Raka. Suaranya lantang, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Keberanian Raka membuatku terpana. Belum pernah ada pria yang membelaku sehebat itu. Bahkan Mas Damar sekalipun. Setelah mereka pergi dengan wajah tidak puas, suasana rumah menjadi hening. Aku menatap Raka dengan tatapan hancur. "Kamu seharusnya tidak melakukan itu, Kak. Sekarang mereka akan semakin membencimu." Raka berlutut di depanku, menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam. "Aku tidak peduli mereka membenciku, nih. Aku hanya peduli padamu. Aku tidak bisa terus melihatmu seperti ini. Kamu istri, bukan penjaga rumah yang bisa ditinggalkan begitu saja." Tepat saat itu, ponselku yang tergeletak di meja berdering. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layarnya menyala terang, menampilkan nama Mas Damar. Aku dan Raka sama-sama menatap layar itu. Pesan itu berisi, "Nih, Mas punya kejutan. Mas baru saja beli tiket. Mas pulang minggu depan." Tunggu Mas ya. Duniaku serasa berhenti berputar. Kabar yang selama 2 tahun ini kunantikan dengan air mata, kini justru terasa seperti vonis mati. Aku menatap Raka, dan aku melihat luka yang sama di matanya. "Dia mau pulang, Kak," bisikku dengan suara yang hampir hilang. Raka terdiam 1000 bahasa. Dia perlahan melepaskan tangannya dari dekatku. Ada keheningan yang menyakitkan di antara kami. Di satu sisi, ada kewajiban yang menungguku di depan pintu. Di sisi lain, ada perasaan nyata yang baru saja tumbuh dan membuatku merasa hidup kembali. Minggu depan adalah penentuan. Apakah aku akan kembali menjadi istri simpanan rindu yang pasif? Ataukah aku akan berani memilih kebahagiaanku sendiri? 7 hari terasa seperti 7 detik. Aku menghabiskan waktu dengan gelisah, membersihkan rumah tanpa gairah, dan menghindari kontak mata dengan siapapun, termasuk Raka. Kami sempat bertemu sekali di persimpangan jalan, tapi dia hanya menatapku dari jauh dengan senyum yang sangat getir. Lalu hari itu tiba. Sebuah mobil travel berhenti di depan rumah. Sosok pria dengan jaket tebal dan koper besar turun. "Mas Thermal," serunya sambil merentangkan tangan. Aku berjalan mendekat, mencoba memaksakan senyum. Saat dia memelukku, aku merasa asing. Aroma tubuhnya, pelukannya, bahkan suaranya terasa seperti milik orang asing yang baru ku kenal. Tidak ada debaran, tidak ada rasa haru yang meluap. Yang ada hanyalah rasa sesak yang menghimpit dada. "Kamu kurusan nih,"
Sakit? Tanya Mas Damar sambil membawaku masuk ke dalam rumah. Hanya kecapekan, Mas, jawabku singkat. Di dalam rumah, Mas Damar mulai bercerita panjang lebar tentang kesuksesannya di sana. Dia mengeluarkan oleh-oleh, emas, dan tumpukan uang yang dia letakkan di meja dengan bangga. Lihat nih, ini semua hasil sabar kamu selama ini. Kita bisa renovasi rumah ini jadi yang paling mewah di kampung, ucapnya penuh semangat. Aku menatap tumpukan uang itu dengan tatapan kosong. Mas Damar tidak tahu bahwa saat aku jatuh pingsan, bukan uang ini yang mengangkatku. Saat aku menangis karena sepi, bukan emas ini yang menghapus air mataku. Malamnya, saat kami duduk di ruang tengah, suasana terasa sangat kaku bagiku. Mas Damar mencoba merangkulku, namun aku secara refleks sedikit menghindar. Kamu kenapa sih ini? Kok aneh banget, tanyanya dengan nada mulai curiga. Oh iya, tadi pas di jalan, Mas dengar selentingan dari orang-orang. Katanya, selama Mas gak ada pria yang sering kesini. Siapa itu Raka? Jantungku rasanya mau copot. Nama itu disebut oleh suamiku sendiri di dalam rumah ini. Dia cuma tetangga yang sering bantu Mas. Atap kita sempat bocor, jawabku dengan suara bergetar. Mas Damar berdiri, matanya menatapku tajam. Hanya bantu? Tapi kenapa satu kampung bicarakan kalian? Nih, Mas kerja jauh buat kamu. Jangan sampai kamu malah main api di belakang, Mas. Suasana yang tadinya penuh tawa oleh-oleh seketika berubah menjadi medan perang dingin. Aku terdiam, menahan tangis. Di balik jendela, aku melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon mangga di seberang jalan. Aku tahu itu Raka. Dia di sana, memperhatikanku dari kegelapan. Sementara aku sedang diadili di dalam rumahku sendiri. Titik jenuhku sudah sampai di leher. Aku menyadari satu hal. Kepulangan Mas Damar bukan menyembuhkan rinduku, tapi justru memperjelas bahwa hatiku memang sudah tidak di sini lagi. Malam itu, rumah yang seharusnya penuh kebahagiaan karena kepulangan sang suami justru terasa lebih dingin daripada saat aku sendirian. Mas Damar mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah merah padam. Kecurigaannya bukan lagi sekadar bumbu, tapi sudah menjadi api yang membakar suasana. Jawab Arin, kenapa Raka itu sampai berani membela kamu di depan orang banyak saat kamu sakit? Di mana posisiku sebagai suamimu? Suaranya meninggi, tapi tidak kasar. Lebih ke arah penuh kekecewaan. Aku menarik napas panjang. Aku lelah bersembunyi di balik kata sabar. Posisi kamu ada di ribuan kilometer jauhnya, Mas. Jawabku dengan suara tenang, namun tegas. Kamu ada di dalam tumpukan uang dan emas yang kamu banggakan itu. Tapi saat aku butuh tangan untuk memegangku saat aku pingsan, kamu tidak ada. Saat aku butuh telinga untuk mendengar keluh kesahku, kamu hanya bilang jangan manja. Mas Damar tertegun. Dia seolah tidak percaya. Istri yang biasanya penurut ini bisa bicara seperti itu. Tapi Mas kerja buat kamu nih. Aku tahu, Mas. Terima kasih untuk semuanya. Tapi rumah ini bukan cuma butuh renovasi pagar. Hati di dalamnya juga butuh dirawat. Kamu pulang membawa uang, tapi kamu lupa membawa kembali perasaanmu yang dulu. Air mataku jatuh, tapi kali ini aku tidak menghapusnya. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu depan. Aku tahu siapa itu. Getaran hatiku mengenali langkah kakinya. Aku berjalan membuka pintu, mengabaikan larangan Mas Damar. Raka berdiri di sana. Dia tidak tampak takut sedikit pun. Dia menatap Mas Damar, lalu menatapku. Maaf Mas Damar, saya tidak bermaksud merusak rumah tangga orang, ucap Raka dengan nada dewasa. Tapi saya tidak bisa melihat Arini menangis lagi. Jika Mas hanya bisa memberinya kemewahan tanpa kehadiran, maka Mas sudah kehilangan dia sejak lama. Mas Damar mengepalkan tangannya. Tapi dia adalah pria yang logis. Dia melihat ke arahku, melihat cara mataku menatap Raka, dan cara Raka melindungiku hanya dengan kehadirannya. JD, ini alasan kenapa kamu terasa asing saat aku peluk tadi nih, tanya Mas Damar dengan suara yang melemah. Aku menunduk. Mas, kesetiaan itu ada batasnya, dan batas itu adalah ketika aku merasa tidak lagi dianggap ada sebagai manusia.
melainkan hanya sebagai pajangan rumah. Raka memberiku apa yang tidak bisa dibeli dengan semua uang kirimanmu. Waktu dan rasa dihargai. Malam itu, kenyataan pahit terbentang di antara kami bertiga. Tidak ada amarah yang meledak, yang ada hanyalah kesedihan mendalam karena sebuah keterlambatan. Mas Damar menyadari bahwa dia terlambat pulang, dan aku menyadari bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali ke masa lalu. Pagi setelah malam yang penuh kejujuran itu terasa begitu sunyi. Mas Damar duduk di teras depan, memandangi jalanan kampung dengan tatapan kosong. Koper-koper yang dia bawa dengan penuh kebanggaan seminggu lalu masih tergeletak separuh terbuka di sudut ruangan. Aku membawakannya secangkir kopi, meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. "Nih," panggilnya lirih. "Apa benar-benar tidak ada ruang lagi buat Mas? Apa semua emas dan uang itu benar-benar tidak ada artinya dibanding perhatian pria itu?" Aku duduk di kursi seberangnya, menatapnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang. "Artinya ada, Mas. Sangat ada, itu bukti tanggung jawabmu. Tapi Mas, pernikahan itu bukan cuma soal transaksi. Aku bukan karyawan yang digaji untuk menunggumu. Aku istri." Mas Damar menghela napas panjang. Dia pria yang baik. Hanya saja, dia terlalu fokus pada angka sampai lupa pada rasa. "Mas pikir dengan memberi semua ini, kamu akan bahagia?" "Mas, salah ya nih?" "Bukan salah Mas, hanya kurang tepat. Kamu memberi makan ragaku, tapi membiarkan jiwaku kelaparan." Hari itu, kami bicara banyak hal, tanpa umpatan, tanpa teriakan. Kami membicarakan masa depan yang ternyata sudah tidak searah lagi. Mas Damar menyadari bahwa memaksaku tetap tinggal di rumah ini hanya akan membuatku semakin merana, dan dia sendiri pun akan hidup dalam bayang-bayang kecurigaan. "Mas, tidak mau memaksamu nih, tapi Mas juga butuh waktu untuk mencerna semua ini," ucapnya sebelum memutuskan untuk pergi. Sementara ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Setelah mobil Mas Damar menjauh, aku berjalan menuju pagar samping. Raka sudah ada di sana, bersandar pada pohon mangga yang menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan kami. "Bagaimana?" tanya Raka pelan. Ada kekhawatiran sekaligus harapan di matanya. "Aku sudah jujur padanya, Ke. Semuanya," jawabku. Raka melangkah mendekat, namun dia tetap menjaga jarak yang sangat sopan. "Lalu apa rencanamu sekarang? Kamu tidak harus memilihku hanya karena kamu merasa berutang budi. Nih, aku ingin kamu memilih untuk dirimu sendiri." Perkataan Raka membuatku tersadar. Selama ini aku selalu hidup untuk orang lain, untuk Mas Damar, untuk omongan tetangga, untuk ekspektasi keluarga. Inilah saatnya aku benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Aku butuh waktu, Kak. Aku ingin pergi dari kampung ini sebentar, menenangkan diri, mencari tahu siapa Arini tanpa gelar istri orang atau wanita yang didekati pria lain. Kataku mantap. Raka tersenyum, meski ada sedikit rona sedih di wajahnya. "Pergilah, temukan dirimu. Aku akan tetap di sini, menjaga mimpiku dan menjaga ruang di hatiku. Kalau suatu saat jalanmu kembali ke sini, kamu tahu di mana harus mencariku." Sore itu, aku mulai mengepak barang-barang pribadiku, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memulai babak baru. Aku melepaskan status istri simpanan rindu. Aku tidak mau lagi disimpan. Aku ingin dijalani, dihargai, dan dicintai dengan nyata. 6 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah besar di kampung itu. Aku memutuskan untuk menetap di kota kecil, bekerja di sebuah toko buku, dan kembali melanjutkan kuliah yang dulu sempat tertunda. Hidupku kini jauh dari kemewahan kiriman uang dolar. Tapi setiap malam aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus merasa sepi. Mas Damar dan aku akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dia kini kembali merantau, tapi kali ini dia membawa pelajaran berharga tentang bagaimana menghargai hati seseorang. Kami tidak lagi saling membenci. Kami hanya 2 orang yang gagal menjaga waktu. Suatu sore, saat aku sedang menata buku-buku di rak depan,
Aroma parfum yang sangat ku kenal menyeruak masuk. Jantungku berdesir. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang pria dengan kemeja flanel sederhana dan senyum yang masih sama tulusnya. Katanya di sini ada buku tentang cara membangun masa depan yang nyata. Kira-kira di rak sebelah mana ya? Goda Raka sambil menyandarkan tubuhnya di pintu toko. Aku tidak bisa menahan senyum lebar. Raka, kok kamu bisa di sini? Raka melangkah mendekat. Kali ini tidak ada lagi jarak yang harus kami jaga. Tidak ada lagi ketakutan akan gosip tetangga atau status yang menghalangi. Aku kan sudah bilang, aku akan tetap mencari jalan untuk menemuimu setelah kamu menemukan dirimu sendiri. Sekarang, Arini yang berdiri di depanku ini sepertinya sudah sangat bahagia. Ucapnya sambil menatapku dalam-dalam. Raka bercerita bahwa usahanya di kampung mulai berkembang dan dia sering ke kota ini untuk urusan bisnis. Atau mungkin itu hanya alasannya agar bisa bertemu denganku. Kami berjalan berdua di sepanjang trotoar saat matahari mulai terbenam. Sinar jingganya memantul di wajah Raka yang terlihat tenang. Ni, aku tidak mau menjanjikan langit atau emas yang melimpah, ucap Raka sambil perlahan meraih tanganku dan menggenggamnya erat di depan umum. Aku hanya ingin menjanjikan kehadiranku di setiap sarapan pagi, di setiap hujan yang turun, dan di setiap kamu butuh pundak untuk bersandar. Aku ingin menjadi nyata bagimu. Aku mengeratkan genggamanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti pajangan yang disimpan. Aku merasa menjadi wanita seutuhnya. Terima kasih sudah menungguku. Kah, terima kasih sudah mengajariku bahwa kesetiaan itu harus dibarengi dengan kehadiran. Bukan sekadar kiriman uang, balasku pelan. Kami terus berjalan, menembus keramaian kota dengan hati yang lapang. Aku bukan lagi istri simpanan rindu. Aku adalah Arini, wanita yang akhirnya berani keluar dari sangkar emas demi menemukan cinta yang tidak pernah absen di sisinya. Sore itu, rindu yang selama ini tersimpan rapat akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Dan kali ini aku tahu rindu ini tidak akan pernah dibiarkan kedinginan lagi. Tamat.